Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak dan saudara-saudara segenap keluarga PRM Randu Kunting II yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita untuk sebaik-baiknya memanfaatkan kesehatan yang kita miliki untuk aktivitas amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadir kita di malam hari ini juga menjadi bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat. Kita gunakan untuk silaturahim, kita gunakan untuk thalabul ilmi, kita gunakan untuk syiar agama kita. Mudah-mudahan seperti itu Allah akan memberikan kucuran pahala yang berlipat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah sampaikan, sudah sebenarnya ketika SD, SMP itu sudah familiar daerah sini. Seringnya saya ke As-Salafiyah. Jumatan kan nggak ada tempat lain. Karena rumah saya kan itu ke timur, rel ke timur itu. Di daerah apa itu? Kalau masuk dari Air Hakim itu Tegal Optik. Masuk ke timur jembatan Pasar Karangdawa nyebrang Sungai lah kan itu. Ya, wilayah saya itu berarti selatan perbatasan rel kereta, barat perbatasan sungai, utara juga sungai, timurnya Jalan Tanjung, ujung Jalan Tanjung bagian selatan. Itu satu RT, itu satu komplek, itu satu RT. RT 6 ya, apa berapa lupa wis kelalen. Sudah lama nggak tinggal di situ. Masih Jalan Tanjung belum ada. Ya, waktu itu belum ada Masjid Sirojul Mukhlisin ya, Sirojul. Ya, dulunya musola. Tapi juga saya Jumatan ya larinya ke As-Salafiyah waktu itu. Karena enak tinggal lewat rel kereta dampar. Kalau Ramadan juga suka ke situ kalau kuliah subuh. Zaman kecil dulu. Saya masih punya teman situ sebelah selatan masjid, teman SD Mas Hamdani. Kalau nggak salah sekarang di Semarang dia nikah sama dosen kalau nggak salah.
Hamdani lulus SD 29. SD 29 Jalan Kemuning. Dia ranking 1, saya ranking 2. Lulus SD-nya. Ya, saya SMP-nya Iksania. Saya larinya ke sekolah agama. Ketika lulus SMP juga tidak mau neruskan lagi. Saya padahal ranking 2 juga lulus SMP. Kepalanya Pak Usijo waktu itu. Ya, saya dikritik. Kamu nilainya bagus, kamu masuknya pesantren. Maunya saya SMA 1, Semea, apa SPG gitu. Sementara saya nggak mau sekolah anggar orang mondok. Pokoknya mondok gitu. Waktu itu seperti itu. Ibu saya agak bingung, kon saya tim mondok biayanya sing ngendi. Akhirnya saya dititipkan Pak Hisam. Pak Hisam mau nyekolahkan Pak Abduh itu. Pak Abduh lulusan SD, saya lulusan SMP. Mau disantrikan. Akhirnya ibu saya dititipkan tok tuh. Titip anak saya. Selama 5 tahun di Gontor, sekali tok ibu saya nengok saya di sana. Ya, itu masa lalu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam hari ini, ya kita sekarang ada di tanggal 7 bulan Rabiul Awal. Banyak dari saudara kita, dari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 12 full, itu mereka melakukan pembacaan Maulid Dibah, Barzanji dan seterusnya. Zaman saya kecil belum ada sih yang dari tanggal 1 sampai 12. Sekarang sudah populer. Di mana-mana tanggal 1 sampai tanggal 12. Nggak tahu dasarnya apa, sebabnya apa, kok ngambil dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, kita insya Allah malam hari ini juga akan, karena temanya siroh, kita sirohnya tentang itu. Tentang siroh perjalanan hidup Nabi kita dari sebelum dilahirkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau bicara tentang sejarah Nabi kita, maka akan dimulai dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim membawa istri dan putranya, Ibu Hajar dan Nabi Ismail menuju ke lembah tandus kering kerontang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Awalnya dari situ. Rabbana, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, berdoa, Rabbana, wahai Tuhanku, inni askantu. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian keluargaku min dzurriyyati, sebagian separuh keluarganya, yaitu istri kedua Ibu Hajar dengan putranya Nabi Ismail. Keluarga separohnya lagi masih tetap di Palestina, yaitu Ibu Sarah itu, yang nanti ternyata juga hamil. Ketika Nabi Ibrahim nikah dengan Ibu Hajar kan karena nggak hamil-hamil, nggak punya anak, akhirnya suruh nikah lagi. Wis mas nikah maning bae mas, kata Sarah istri pertamanya. Tapi di los cekeli buntut teh. Tapi tulung aja karo Lia kayak karo Hajar bae kan. Kalau nggak salah tentang Hajar saya sudah pernah cerita ya. Kenapa kok ada Ibu Hajar? Itu karena hadiah dari Raja Mesir. Cinta tak kesampaian. Raja Mesir yang naksir Ibu Sarah tetapi dilindungi oleh Allah sehingga tak mampu melampiaskan hajat syahwatnya kepada Ibu Sarah. Cuman karena cinta, kadung cinta, akhirnya dilepas kembalikan ke Nabi Ibrahim.
dikasih aneka macam hadiah. Yang salah satu hadiahnya itu adalah Hajar. Ibu Hajar itu. Nah, itu doanya itu ditempatkan biwadin ghairi dzi zar'in. Itu perintah Allah rupanya. Liyuqimus shalah. Nah, dari sambungan ayat itu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membawa Hajar dan Ismail ke Mekah, namanya belum Mekah karena belum jadi kota. Biwadin, Nabi Ibrahim sendiri mengatakannya bukan Makkah, wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, tandus kering kerontang, tidak ada penghuni. Yang namanya lembah berarti kan cekung ke bawah. Orang kalau di Mekah kan sekelilingnya gunung-gunung batu itu. Tapi itulah Nabi Ibrahim rupanya kalau dilihat ayat ini sudah ngerti bahwa di situ ada bangunan Ka'bah. Makanya mengatakan inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Padahal waktu itu kan belum dibangun kembali, belum ditemukan kembali bangunan Ka'bah itu karena hanya lembah yang tandus itu. Tapi rupanya sudah ngerti, apalagi dikaitkan dengan agar mereka keluargaku nanti keturunan Hajar Nabi Ismail itu akan mendirikan sholat. Bahkan Ka'bahnya itu dijadikan kiblat untuk sholat itu. Tanah yang di dalamnya ada fondasi Ka'bah itu namanya Bakkah. Atau Bakkah itu nama Makkah tempo dulu. Atau ulama mengatakan tadi tanah yang ada fondasi Ka'bah, di bawahnya ada fondasi Ka'bah itu Bakkah. Nah, kotanya, bangunan di atasnya yang dibangun kemudian dinamakan Ka'bah. Nah, kota di mana Ka'bah itu ada, Makkah. Itu awalnya seperti itu. Sampai kemudian cerita muncul sumur Zam-Zam itu. Dengan adanya air sumur Zam-Zam itu, mulailah daerah lembah tandus itu kemudian berpenghuni. Penduduk awal yang tinggal di Mekah atau cikal bakalnya kota Mekah itu ya Ibu Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian nanti ada suku Jurhum namanya. Jurhum itu dari Yaman. Suku yang berasal dari Yaman, masih kelompok suku Arab. Ras bangsanya bangsa Arab, Arab masa lalu. Itu ketika perjalanan kafilah dagang dari Yaman, kaget karena melihat di daerah Mekah itu lembah yang tandus itu kok ada burung. Burung itu kan karena ada air. Akhirnya kan pada minum di situ burung. Melihat airnya enak kan nggak pindah-pindah. Hanya bertengger di bukit-bukit sekitar situ. Nah itu kan jadi perhatian tersendiri. Akhirnya setiap kali kafilah datang akan mampir ke situ. Nah di antara yang mampir ke situ itu kafilah suku Jurhum dari Yaman. Yang kemudian nanti bukan sekedar mampir, tapi akhirnya izin untuk tinggal di situ, bangun rumah, hijrah, migrasi lah. Transmigrasi menuju ke Mekah itu. Yang singkat cerita, Nabi Ismail beranjak dewasa. Nabi Ibrahim kan kembali ke istri pertama di Palestina sana. Tapi kan nanti berkala akan datang nengok ke Mekah. Sampai ketika kejadian diperintahkan nyembelih Nabi Ismail. Termasuk nanti ketika bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, Nabi Ismail setelah dewasa itu dia kan hidup bersama dengan suku Jurhum yang ada di situ, yang pindah ke situ. Yang nanti akhirnya Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri dari suku Jurhum itu. Nabi Ismail nanti dari perkawinan, ada 2 kali perkawinan gitu. Kan pernah Nabi Ibrahim ketika datang pertama nyari Nabi Ismail nggak ketemu. Nabi Ismailnya nggak ada lagi keluar.
Yang ada di rumahnya hanya istrinya. Terus ngelihat istrinya tuh banyak curhat ke Nabi Ibrahim, ngeluh tentang hidupnya dengan Nabi Ismail. Akhirnya titip pesan, nanti sampaikan ke suamimu, palang pintunya diganti. Nah, setelah kembali Nabi Ismail disampaikan, Nabi Ibrahim sudah balik lagi, tadi ada abahmu datang gini, pesan palang pintunya diganti. Maksudnya ya istrinya itu. Akhirnya karena dia tidak bisa, tadi penuh dengan keluhan. Ceraikan, diperintahkan itu maksudnya istrinya diganti. Yang akhirnya Nabi Ismail menceraikan istri yang itu, kemudian menikah dengan wanita Jurhum yang lain. Dari pernikahan itu nanti Nabi Ismail menurunkan 12 anak laki-laki. 12 anak laki-laki yang nantinya dari cikal bakal anak-anak itulah muncul bangsa Arab itu yang sekarang di sana itu. Termasuk suku Quraisy itu. Jadi sebenarnya suku Quraisy itu juga ada darah Yamannya. Dari suku Jurhum itu. Nanti Jurhum itu lama-kelamaan menguasai Mekah. Setelah dibangun kembali Ka'bah itu, dia yang menguasai Ka'bah, menguasai Zam-Zam. Biasa orang kalau sudah berkuasa, lupa diri, melakukan kezoliman, memperkaya diri, dan seterusnya. Yang akhirnya nanti suku Jurhum terusir dari Mekah oleh anak keturunannya Nabi Ismail ini. Yang sebenarnya kan juga ada darah Jurhumnya juga. Tapi asli suku Jurhumnya karena berbuat aniaya akhirnya terusir dari Mekah itu. Mulai itulah sejarah setelah itu suku Quraisy itu yang nantinya menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kan bapaknya Abdullah. Abdullah itu putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu putranya dari Hashim. Hashim itu putranya Abdi Manaf dan seterusnya. Hashim Abdi Manaf itu nanti putranya banyak, tidak hanya Hashim. Hashim ada juga nanti anak laki-laki lain namanya Muttalib. Namanya Muttalib. Nah, kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Dia kan anaknya Hashim. Muttalib pamannya. Pamannya. Tetapi Hashim kemudian meninggal. Karena Hashim meninggal, Abdul Muttalib itu dipelihara oleh Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu juluk. Karena apa? Dia nurut berbakti kepada pamannya yang namanya Muttalib itu. Itu aslinya dia dari Yasrib. Tinggalnya aslinya di Hashim itu Yasrib, Madinah itu. Nah kemudian hijrah ke Mekah. Nah di Mekah itu Abdul Muttalib itu tadi dipelihara oleh Muttalib pamannya. Orang Mekah saat itu yang sudah ada di Mekah ngiranya dia itu budaknya gitu loh. Budaknya Muttalib karena kok kerja terus nurutin nemen sama Muttalib. Maka kemudian diundang dijuluki Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Abdul berarti budaknya. Budaknya Muttalib. Nah, Muttalib itu kan saudara laki-lakinya Hashim. Ya, Hashim itu bapaknya Syaibah yang dijuluki Abdul Muttalib itu. Yang nanti menjadi kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rentetan ataupun silsilah ya, sejarah awal secara singkat sih. Sejarah awal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita kan lahir itu tahun gajah. Tahun gajah itu tahun ketika Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah itu.
surat Al-Fil. Abraha itu kok ada Abraha? Abraha itu orang Afrika, orang kulit hitam. Bukan, aslinya Afrika. Kemudian mengekspansi Yaman. Nah, di Yaman itu zaman dulu ada kelompok kecil minoritas kaum Nasrani yang kemudian mendapatkan penindasan dari mayoritas bangsa Arab penyembah berhala. Yang akhirnya minta bantuan ke mabesnya Nasrani. Mabesnya Nasrani berarti Bizantium. Bizantium, Turki sekarang. Eropa Timur, Romawi Timur lah. Romawi Timur itu. Di Turki sekarang itu, Konstantinopel itu. Tetapi ketika minta bantuan ke sana ditolak. Terlalu jauh jaraknya gitu. Akhirnya disuruh minta bantuan nyebrang Laut Merah tuh. Sampingnya Habasya, Ethiopia. Ethiopia kan tinggal nyebrang Laut Merah saja itu. Kalau dari Yaman itu kan dekat. Akhirnya minta bantuan ke Najasyi. Najasyi yang saat itu kan Nasrani. Sama-sama Nasraninya. Akhirnya minta bantuannya ke Habasyah itu, ke Najasyi. Oleh Najasyi dikirim pasukan perang. Di antara jenderalnya adalah Abraha itu. Walaupun Abraha bukan jenderal utama. Dia jenderal kedua. Nah, setelah merasa nikmat, Ethiopia kan tandus kan gitu. Sampai sekarang, tapi sekarang sudah lumayan hebat Ethiopia tuh. Tanahnya sudah subur, kerjasama dengan Cina. Teknologi Cina sekarang diadopsi di Ethiopia itu. Sekarang dulu negara penuh dengan pertempuran. Sekarang makmur loh Ethiopia. Ethiopia sekarang itu makmur. Wallahu alam, apakah Cina kemudian memaksakan komunismenya apa enggak? Tapi yang jelas di sana masih Muslim banyak, masih mayoritas Muslim. Sekarang setelah dakwah Islam kan dulu awalnya memang Nasrani. Itu jenderal kedua Abraha itu. Nah, kemudian setelah nikmat dengan kesuburan Yaman, terutama Yaman bagian selatan itu akhirnya Abraha punya keinginan untuk menguasai. Akhirnya mengalahkan, membunuh jenderal utamanya. Yang akhirnya jadilah Abraha itu menjadi pemimpin utama di negeri Yaman dengan pasukan yang begitu kuat. Termasuk pasukan gajah. Kan nggak ada di Jazirah Arab gajah. Adanya unta kan. Keledai, kuda. Nah itu dari Afrika itu. Dan gajah-gajah yang memang sudah biasa terlatih gajah perang. Abraha ingin ekspansi ke utara. Karena melihat di utara itu begitu makmur gitu loh. Mekah itu loh. Adanya Ka'bah. Dan memang Mekah itu makmur. Walaupun tandus kering kerontang. Lihat sekarang sajalah. Dulu juga kayak begitu. Dengan dimensi yang berbeda. Kering kerontang tapi segala macam makanan, buah-buahan ada semua. Termasuk di ayat tadi tuh. Warzuqhum minas samarat. Berilah rezeki berupa buah-buahan. Mekah nggak menghasilkan buah-buahan, tandus kering kerontang. Tapi aneka macam buah-buahan datang diimpor ke sana. Saya tuh ketika haji tahun 2007 itu makan anggur gede-gede nemen pan sebola pingpong loh Pak. Anggur loh. Enak jos manis kayaknya. Segede bola pingpong loh, gede-gede nemen anggur. Termasuk kacang asin. Di sana ada sejempol-jempol kacangnya Pak. Ternyata dari Afrika itu.
kacang asin Afrika. Bukan Arab lagi, Afrika itu. Gede sejempol-jempol loh, kacang tanah itu loh, kacang asin. Gede-gede nemen, mantep nemen makannya. Wah, luar biasa. Seabrek semua ada semua di sana. Yang di Indonesia nggak ada, di sana ada. Itu doa tadi tuh Nabi Ibrahim. Dan doanya tidak hanya sekali, tidak hanya di satu ayat. Yang doa kekasih Allah dikabulkan sedemikian rupa. Nah, Mekah dengan adanya Ka'bah dibangun, dengan adanya sumur Zam-Zam, akhirnya menjadi jalur perdagangan, pusat ekonomi. Orang Mekah itu hidup makmur, sekarang secara umum Saudi, Pak. Saudi kekayaan sebelum ada minyak mereka sudah kaya dari haji loh. Apalagi sekarang haji waiting list umroh tidak pernah habis. Umroh sekarang kayak haji ramenya di sana. Nggak pernah habis. Indonesia waiting listnya aja masih panjang. Devisa yang mereka peroleh dari haji berapa coba? Dari kunjungan saja haji, berapa hari? Kita aja haji 40 hari tuh. Berapa uang yang dibelanjakan selama 40 hari? Turis-turis datang ke Indonesia paling banter berapa lamanya? Itu 40 hari, belum lagi umroh yang jalan. Itu devisa dari kunjungan haji umroh saja sudah berapa? Belum dari perdagangannya. Itu sudah rumus dagang di mana ada keramaian. Maka di situ orang jual beli akan. Nah, Abraha itu melihat itu. Dia iri, ingin merebut jalur perdagangan itu. Biar kemakmuran ada di Aden. Son'a, ibu kotanya. Ibu kotanya Yaman kan Son'a. Dulu juga Abraha berkedudukan di Son'a itu, ibu kota Yaman itu. Nasrani, hitam, orang Ethiopia. Akhirnya dia memutuskan mendirikan gereja. Gereja yang sangat besar, megah. Biaya tidak sedikit. Karena apa? Ingin mengalahkan Ka'bah. Setelah selesai dibangun, dia pengumuman, promosi. Agar ibadahnya ke kanisah ini saja. Ke gereja yang dia bangun. Nggak usah lagi ke Mekah. Karena itu tadi, tujuan utamanya ingin merebut jalur perdagangan kumpulnya orang banyak itu. Tetapi orang payu, tidak banyak peminat. Sebab nopo? Tidak ada kaitan sejarah kan. Tapi kalau Ka'bah kan ada sejarah masa lalu. Semenjak Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum peristiwa haji sudah mentradisi, sudah memasyarakat. Yang namanya haji ya ke Baitullah itu. Walaupun kemudian disimpangkan, bukan Allah lagi yang disembah, tapi Ka'bahnya, Hajar Aswadnya, kurang puas diletakkan berhala-berhala. Tidak kurang dari 360 berhala loh yang ada di Masjidil Haram saat itu, di sekitar Ka'bah itu. Itu karena sudah mengurat, mengakar, sudah mentradisi, sudah warisan nenek moyang masa lalu, dirubah sulit. Apalagi menjadi keyakinan, akidah. Haji itu sudah dari dulu. Dan itu doa Nabi Ibrahim juga kan. Wa adzin fin nasi bil haji. Umumkan manusia untuk haji. Nabi Ibrahim waktu itu kayak protes. Gimana saya mau mengumumkan suara saya apakah bisa didengar orang seantero penjuru? Nggak mungkin, kayak kasarannya kayak gitu. Allah kemudian berkata, ente dikasih tugas. Tugas ente apa? Mengumumkan azan. Memanggil azan kan panggilan. Memanggil orang untuk haji. Masalah orang yang jaraknya jauh krungu apa ora, teka apa ora, kalaupun krungu teka apa ora, urusannya aku, urusannya Gusti Allah gitu loh. Bukan urusan kamu tugasnya hanya mengumumkan saja.
Akhirnya sudah percaya diri pede Nabi Ibrahim diumumkan dan betul orang pada datang dari berbagai penjuru. Nah itu Abraham mau merubah itu nggak bisa. Tetap sedikit padahal fasilitas luar biasa. Tapi orang Mekahnya sendiri sempat kecil hati, khawatir. Kalau betul-betul terjadi orang-orang pindah hajinya ke Yaman itu. Maka akhirnya ada beberapa orang diutus datang ke sana. Ya pura-pura mau haji ke gereja sana, mau ibadah. Tapi kemudian dia apa? Buang kotoran di gereja itu sengaja untuk menimbulkan kesan jorok, kumuh, bau. Itu akhirnya Abraham ngerti itu. Marah, ngamuk. Itu yang jadi alasan kemudian akan menghancurkan Ka'bah yang menjadi keberuntungan besar bagi orang-orang Mekah. Akhirnya dengan pasukan besar meluruh dari selatan ke utara, tidak ada satu daerah pun, kekuasaan siapapun yang mampu mengalahkan pasukan Abraha. Orang-orang Mekah sendiri sudah pada berlarian, sembunyi ke bukit-bukit, membawa harta. Tapi Abu Thalib sendiri belum sempat membawa harta-hartanya, ternak unta. Kan harta mereka saat itu ya ternak ya. Sampai akhirnya kemudian Abdul Muthalib itu datang menghadap ke Abraha agar dikembalikan unta-unta yang dirampas. Abraha ngekek kok, ente pimpinannya Mekah, datang kok hanya minta dikembalikan ontane dewek. Egois temen, aku tuh mau menghancurkan Ka'bah, kok ente datang tidak melarang saya atau memohon jangan menghancurkan, kok yang diminta mung ontane ente tok. Jawaban Abdul Muthalib nopo? Onta itu hartanya saya, milik saya. Ka'bah itu miliknya Allah. Baitullah, rumahnya Allah. Jadi ente mau menghancurkan Ka'bah, ya sudah itu urusannya Allah. Tapi akhirnya dikembalikan tuh onta-ontanya Abdul Muthalib itu. Dikembalikan. Walaupun kemudian kan rencana Abraha gagal total. Seperti yang dibicarakan di surat Al-Fil itu. Allah kirim burung. Burung bukan ababil. Ababil itu bukan nama burung. Ya, berbondong-bondong itu. Bara-bara jalan ababil dulu ya, bukan rumah sakit dulu ya. Rumah sakit dulu berarti jalannya ben berbondong-bondong mari rumah sakit. Hancur total sudah termasuk Abrahanya meninggal. Abraha itu meninggalnya tidak di tempat tapi dalam perjalanan pulang ke Son'a itu. Akhirnya meninggal juga, hancur sudah. Nah Nabi itu kejadiannya 3 bulan sebelum Nabi lahir. 3 bulan sebelum Nabi lahir. 3 bulan kemudian Nabi lahir. Ibunya Nabi Aminah saat Abraha hendak menghancurkan Mekah, bukan Mekah, Ka'bah itu nggak mau diajak meninggalkan Mekah, nggak mau. Padahal lagi hamil sudah ya berarti 6 bulanan ya, sudah gede, enggak, saya tetap akan berada di sini. Lo nanti ya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya memang justru Abraha yang dihancurkan. Nah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Rabiul Awal memang istimewa. Bulan lahirnya Nabi, bulan meninggalnya Nabi, termasuk bulan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu semua kejadian di bulan
Rabiul Awal. Rabi itu semi, musim semi pertama. Kan di Arab ada 4 musim. Kalau di kita kan hanya 2 musim, musim kemarau sama musim hujan. Kalau di Arab itu hampir mirip kayak di Eropa, ada 4 musim. Ada panas, ada dingin, ada gugur, ada semi, itu ada 4 musim. Rabi itu semi pertama, Rabiul Awal. Nanti berikutnya musim semi kedua, Rabiul Tsani. Nah, Nabi Muhammad terlahir saat itu. Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan yatim. Ayahandanya sudah meninggal lebih dahulu. Ayahandanya, ya kan asal keluarganya dari Yasrib, dari Mekah, dari Madinah itu. Ketika hendak mengunjungi, suaminya sudah meninggal di sana ketika Nabi masih dalam kandungan. Aminah ketika Nabi sudah usia 6 tahun ya, usia 6 tahun itu ingin ziarah ke makam suaminya Abdullah itu. Tapi dalam perjalanan kemudian meninggal. Nabi Muhammad itu ketika lahir, orang yang termasuk gembira siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu senang banget ketika Nabi lahir. Senang. Kenapa senang? Karena dia merasa Nabi Muhammad pengganti ayahnya, Abdullah yang sudah meninggal. Itu senang. Dan orang yang pertama kali mencarikan ibu susuan, Abu Lahab itu. Jadi begitu lahir, Nabi tetap disusui oleh ibundanya Aminah itu. Tapi dan sudah menjadi tren di Mekah itu untuk orang-orang kaya Mekah, bangsawan Mekah itu kalau tidak untuk menunjukkan kebangsawanannya gitu loh. Untuk menunjukkan kekayaannya itu akan mencari buruh-buruh susuan dan dibayar. Dan itu menjadi pekerjaan orang yang tak mampu. Untuk mencari pekerjaan buruh menyusui. Berarti ketika dia punya anak kan ada asinya. Sudah mulai. Itu Halimatus Sa'diyah, rombongan beberapa wanita dari Sa'diyah kan sukunya, suku Sa'diyah. Itu termasuk pedalaman. Ya kalau Tegal daerah gunung, kalau sana kan pedalaman berarti tengah gurun itu. Itu datang, itu kan kampung ya. Ini datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Pekerjaannya nyosoni. Nanti anak yang disusoni dibawa ke kampungnya, ke Bani Sa'ad itu tadi. Itu Halimatus Sa'diyah dengan kelompok beberapa wanita, jelas mereka kan namanya buruh susuan, cari uang. Kan yang dicari orang-orang yang bangsawan kaya. Nah, Nabi Muhammad bangsawan tapi tidak kaya keluarganya. Makanya pada emoh. Bayarannya secuil kan itu. Emoh. Akhirnya carinya yang lain-lain dulu. Sudah dapat kawan-kawannya, hanya tinggal Halimah tok burung dapat orang keduman. Ada cuma satu Muhammad itu. Nah, daripada orang keduman ya bayaran secuil orang apa-apa. Akhirnya diterima memang itu. Tapi sebelum Halimatus Sa'diyah itu, Abu Lahab tadi sudah namanya Suwaibah. Punya budak Abu Lahab itu. Suwaibah namanya. Dia lagi menyusui. Dialah memerintahkan Abu Lahab itu ngirim Suwaibah ke tempatnya Nabi untuk menyusui juga. Jadi disusui oleh ibunya, yang kedua disusui oleh Suwaibah, kemudian yang ketiga oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu sampai Nabi berusia 4 tahun. Dibawa ke tengah gurun. Kampung lah tadi gunung. Di sana itu alam cuacanya masih natural, masih alami, termasuk unggah-ungguh orangnya kan juga lebih santun, bahasanya lebih bagus daripada orang kota. Orang kota egonya sudah tinggi, nafsi-nafsinya sudah tinggi, bahasanya pergaulannya juga sudah mulai rusak. Makanya Nabi dari kecil hidup di lingkungan
yang seperti itu. Itu kurang lebih antara 4 atau 5 tahun tuh Nabi di Halimatus Sa'diyah itu. Sampai terakhir terjadi pembedahan dada. Nabi ngalami 2 kali pembedahan dada. Ketika di Halimatus Sa'diyah itu datang malaikat Jibril, kemudian Nabi diambil, dibedah dadanya. Nabi lagi main sama anak-anak kecil lainnya. Sampai anak-anak kecil kawannya itu laporan ke Halimah. Muhammad dibunuh. Karena dibedah dadanya sih, dibelek, diambil jantungnya, dicuci, ada apa. Dibunuh. Tapi begitu Halimah sama suaminya datang ke tempat yang diadukan, lah, orang apa-apa jebule kan kayak gitu. Cuman kan khawatir, karena anak-anak cerita, betul-betul cerita karena memang melihat. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dikembalikan, dibawa ke Mekah. Akhirnya kembali diasuh oleh ibunya. Selama 2 tahun berarti 4 tahun ada di Halimatus Sa'diyah. Nah, ketika usia 6 tahun itu, setelah diasuh oleh ibunya, Ibu Aminah, itu tadi ingin ziarah ke makam suaminya, ayahnya Nabi Abdullah itu. Tapi kemudian meninggal di satu tempat yang namanya Abwa. Gitu. Maka kemudian Nabi menjadi yatim piatu. Dipelihara oleh kakeknya itu, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak lama sampai usia Nabi 8 tahun, kemudian meninggal, Nabi beralih kepada pamannya Abu Thalib. Di pamannya inilah yang sangat-sangat, ya semuanya mencintai Nabi sih, termasuk kakeknya Abdul Muthalib. Ya karena itu tadi, bapaknya itu sudah skenario Allah ya. Kok bapaknya Nabi namanya Abdullah gitu loh. Abdullah kan berarti hambanya Allah. Kalau kakeknya kan Abdul Muthalib, hambanya Muthalib kan kayak gitu. Abu Lahab nama aslinya sinten loh. Abdul Uzza. Abu Lahab itu juluk. Bapaknya Geni. Lahab kan pucuknya api. Lahab itu pucuknya Geni. Bapaknya api sih kenapa? Karena orangnya temperamental, sumbu pendek, gampang meletus, cepat marah, nggak boleh kesinggung kan gitu. Padahal dia mukanya merah, putih kemerah-merahan, bersih itu, cakep, bagus. Tapi temperamental, orang kalau marah kan mukanya darah naik ke wajah, mukanya jadi merah, wis kulitnya merah, marah, temperamental, udah mukanya kayak api, maka dijuluki Abu Lahab itu tadi. Nama aslinya Abdul Uzza. Itu skenario Allah. Kok bapaknya Nabi namanya Abdullah, nggak Abdulata misalnya gitu ya. Kok hambanya Allah. Terus ibunya namanya Aminah. Itu skenario yang luar biasa. Yang nanti Al-Amin menjadi julukannya Nabi. Julukan Al-Amin itu kan diberikan oleh orang-orang Mekah sendiri. Bukan Nabi meminta ataupun apa. Itu kejadiannya ketika terjadi banjir di Mekah sehingga Ka'bah rusak. Sampai Hajar Aswadnya terbawa air. Pindah ke tempat lain, ke bawah air lah. Nah setelah ada perbaikan-perbaikan selesai kerja bakti, tinggal mau pindah Hajar Aswad itu ke tempat semula, ke pojokan Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Kan Hajar Aswad dimuliakan, itu salah satu benda yang turun dari surga. Yang bersama dengan Nabi Adam itu dulu. Itu karena benda yang mulia, siapa yang ngemek, siapa yang memindahkan, kan terangkat derajatnya, punya kebanggaan sendiri. Akhirnya masing-masing kepala suku, aku lebih layak dan seterusnya, hampir bertikai. Yang akhirnya muncul gagasan udahlah daripada ribut, undian saja, diundi saja. Undiannya nopo? Undiannya akhirnya disepakati siapa yang hari ini pertama kali masuk ke area Masjidil Haram itu siapa? Digoleti, ternyata Nabi.
Begitu dengar ternyata orang yang pertama masuk adalah Nabi, sepakat semuanya. Kalau yang pertama masuk suku Kae, belum tentu suku yang lainnya ikhlas. Karena begitu ini bukan kepala suku, Nabi Muhammad, orang yang mereka hormati, yang nggak pernah dusta dan seterusnya, akhirnya sepakat. Dan hebatnya Nabi kan, kalau mungkin saya atau kita ya, atau kepala suku yang lain, langsung ngejek kok, ngundang wartawan dia malah buruk ada wartawan. Nabi ya Allah Gusti, akhlaknya ada baik itu. Ketinggian akhlaknya, kemuliaannya. Nabi lepas sorbannya, digelar. Digelar terus kepala suku yang tadi pengen, suruh megang ujung-ujungnya sorbannya Nabi itu. Setelah megang semua, baru Nabi dengan tangannya ngambil hajar aswad ditaruh di atas sorban. Ayo gotong bareng-bareng. Setelah dekat ke Ka'bahnya, Nabi yang ambil diletakkan ke tempat semula. Yang punya pemikiran kayak gitu, coba Nabi punya muncul pemikiran kayak gitu. Menyatukan kepala-kepala suku, meredam pertikaian. Yang lainnya kepala suku kan juga merasa mengangkat, walaupun lewat sorbannya Nabi itu. Saat itulah kemudian berdengung ucapan Al-Amin. Al-Amin. Julukan untuk Nabi. Orang yang lempeng, yang jujur, yang amanah. Al-Amin. Itu nama ibunya Aminah itu. Bapaknya namanya Abdullah, hambanya Allah. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebut di dalam surat Ad-Duha, walaupun Nabi yatim, tetapi tidak terlantar. Tidak jarang anak yatim terlantar. Nabi dipelihara kakeknya, oleh pamannya, dan seterusnya. Yang akhirnya Nabi pun terdidik dengan baik. Nabi dari kecil sudah mulai belajar. Usia 12 tahun itu dibawa oleh Abu Thalib, pamannya dagang, diajari dagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ya Suriah, Syria, yang ketemu dengan pendeta Bahiro atau Buhairo. Bahiro atau Buhairo itu bisa dua nama. Dan pendeta itu rupanya sudah ada, dia ahli kitab, ahli Taurat, ahli Injil, yang akhirnya ngerti ada tanda, melihat Nabi di tengah-tengah rombongan paman dan lain-lainnya itu melihat itu tempat jalan yang dilewati di samping gerejanya Buhairo itu. Maka ketika dia di gereja ngelihat sesuatu yang berbeda pada diri Nabi Muhammad, yang dia diampirkan, suruh mampir, kasih makan, ada apa. Terus dia ngelihat ke Nabi secara seksama, secara khusus. Ternyata ada tanda-tanda kenabian. Di antara dia melihat di punggung belakang Nabi itu. Ada stempel kenabian. Inilah Nabi yang ditunggu-tunggu, yang sudah dimunculkan, tertera di dalam Taurat maupun juga Injil, yang akhirnya minta kepada pamannya Abu Thalib itu segera pulang. Nanti akan banyak musuh yang akan berusaha mencelakai dan seterusnya. Segera dibawa pulang karena ini akan membawa perubahan yang besar pada tatanan dunia. Nyatanya betul seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu sekilas ya tentang perjalanan Nabi dari sebelum atau asal-usul tadi ya, silsilah dan seterusnya, sampai kemudian Nabi diangkat dewasa lah, sebelum diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul, sebelum menikah dengan Khadijah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang ngiras-ngirus kalau mereka baca berjanji, kita cerita tentang sejarah seperti ini. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.